Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Bapak Aditya Chandra Permana dalam pelajaran prakarya untuk kelas 9 tentang kerajinan bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Nah, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang kemasan, ya kan? Jadi kita sudah membahas tentang syarat-syarat kemasan yang baik, kemudian fungsi kemasan, manfaat kemasan, sampai dengan contoh pembuatan kemasan untuk produk kerajinan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana kerajinan kayu, kemudian bambu, rotan, dan juga tempurung kelapa itu dibuat. Nah, kerajinan kayu di Indonesia dilatar belakangi oleh kekayaan hutan Indonesia yang sangat luar biasa. Dari mulai keanekaragaman jenis atau spesiesnya, kekayaan Indonesia sangat luar biasa hutannya. Nah, ditambah lagi dengan kekayaan budaya Indonesia yang sangat beragam dari 17.000 pulau di Nusantara yang memiliki keanekaragaman budaya. Nah, kedua kekayaan Indonesia, baik itu kekayaan hutan dan juga kekayaan budaya tadi, kemudian memperkaya khasanah, memperkaya hasanah produk kerajinan kayu, rotan, bambu, dan juga tempurung kelapa di Indonesia. Baik itu dari segi corak, baik itu dari segi motif, bentuk, dan lain sebagainya. Ya. Nah, untuk kerajinan sendiri berdasarkan jenisnya, berdasarkan fungsinya, produk kerajinan itu dibagi menjadi dua, yaitu kerajinan dengan fungsi hias, dan yang kedua adalah kerajinan dengan fungsi pakai. Berdasarkan namanya sudah sangat jelas bahwa kerajinan dengan fungsi hias akan lebih dominan memiliki fungsi sebagai hiasan semata, fungsi hiasan semata. Sedangkan kerajinan fungsi pakai lebih dominan kepada fungsi untuk digunakan. Nah, ini kebetulan Pak Chandra meletakkan gambarnya terbalik. Untuk asbak, ini adalah salah satu contoh dari kerajinan dengan fungsi pakai. Karena kita tahu asbak di rumah kita atau di perkantoran itu lebih dominan digunakan, ya kan? Digunakan untuk menampung puntung rokok, ya kan? Tidak mungkin asbak di rumah kita atau di kantor-kantor itu hanya digunakan sebagai hiasan semata. Sedangkan contoh yang kedua itu adalah kerajinan dari kayu berbentuk Vespa, merupakan contoh dari kerajinan dengan fungsi hiasan. Kan kita tidak mungkin tuh menaiki atau menggunakan hiasan Vespa tersebut, ya kan? Maka dari itu, ya, kerajinan Vespa atau kendaraan bermotor dari kayu tersebut merupakan salah satu contoh dari kerajinan fungsi hias. Karena lebih dominan untuk hiasan semata, bukan untuk digunakan atau dikendarai, semacam itu. Ya, nah, kita masuk ke jenis kerajinannya. Yang pertama adalah bahan kayu. Jadi bahan kayu ini banyak sekali yang kita bisa pakai. Jenisnya di sekitar kita hampir semua kayu bisa dipakai untuk jenis kerajinan, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, umumnya yang sering dipakai untuk bahan kerajinan adalah jenis kayu jati, kemudian kayu mahoni, kayu sengon, kayu sono keling, kelapa, kemudian kayu sawo, dan juga kayu dari pohon nangka. Nah, kayu-kayu ini dipilih karena memiliki syarat-syarat tertentu tadi, diantaranya mudah untuk dibentuk. Ya, juga yang kedua adalah mudah ditemukan, serta sifatnya yang awet atau tahan lama. Nah, sifat-sifat kayu secara umum, ya, ini secara umum tidak spesifik satu jenis kayu. Secara umum kayu memiliki sifat keras, ya, tidak lentur. Keras dan tidak lentur. Dia memuai terhadap beban dan panas. Nih, misalkan Pak Cara punya sebuah kayu kemudian ditindih oleh beban, ya, dia tidak patah asalkan bebannya tidak terlalu berat. Namun beban tersebut menyebabkan kayu itu memuai atau melengkung bahasa Jawanya, ngolet bahasa Jawanya. Nah, dengan sifat-sifat kayu tadi, kelemahan kayu salah satunya adalah harganya yang cenderung mahal, apalagi kayu jati, ya kan, harganya bisa sampai puluhan juta, ya
ya kan? Tuh, jadi salah satunya kelemahan dari kayu yaitu harganya yang cenderung mahal. Nah, kerajinan kayu sendiri atau kayu biasanya diolah dengan teknik memahat atau mengukir, bahasa Inggrisnya carving, ya kan, memahat atau mengukir. Oke. Nah, tentu saja tidak hanya memahat atau mengukir, banyak teknik pengolahan yang lain yang dipakai. Salah satunya memotong dari kayu yang besar, ukurannya dipotong-potong menjadi lebih kecil. Kemudian ada teknik yang kedua yaitu menghaluskan. Ya, jadi kayu yang sudah dipotong atau kayu yang sudah dibentuk kemudian dihaluskan agar kerajinan dari produk kayu ini tampilannya lebih menarik, ya, dengan dihaluskan tadi. Nah, contohnya ada di gambar yang di sebelah ini. Ada contoh orang yang sedang melakukan atau membuat produk kerajinan ukir atau pahatan dari kayu. Produk kerajinan kayu sendiri sangat beragam di sekitar kita, ya. Tentu kalian di sekitar kalian saat ini menonton video pun banyak kita temukan kerajinan-kerajinan dari kayu. Ya, contohnya ada cangkir dari kayu. Kemudian ada furnitur rumah tangga atau meubiler, kandang dari ternak, kemudian sampai yang produk-produk kekinian yaitu casing atau wadah pelindung handphone. Nah, untuk bahan yang kedua yaitu bambu. Nah, bambu ini juga salah satu bahan yang sangat familiar, sangat mudah ditemukan di sekitar kita. Hampir semua jenis bambu itu bisa diolah menjadi produk kerajinan, tergantung kreativitas daripada pengrajin yang mengolahnya. Baik itu bambu kuning, bambu hijau, dan bambu kampung, bambu wulung dan sebagainya, semua bisa diolah menjadi produk kerajinan. Tergantung jenis produk apa yang mau dibuat, disesuaikan dengan jenis bambu yang digunakan. Nah, sifat bambu sendiri berbeda dengan kayu, ya kan? Sifat bambu ini cenderung lentur, ya, cenderung lentur, kemudian mudah dibentuk, kemudian memiliki ruas dan juga rongga atau berlubang. Ya, jadi kalau kita colok itu ada lubangnya. Nah, ini kita coba. Nah, ini tandanya dia berlubang karena memang dia setiap ruasnya itu memiliki rongga atau lubang, gitu ya. Nah, bambu sendiri berbeda dengan kayu. Kalau kayu tadi kita taruh beban yang berat, dia memuai atau melengkung, ya kan? Sedangkan bambu ini sifatnya ketika dia menerima beban yang lebih berat yang sudah tidak bisa ditahan, dia akan pecah, ya, atau pecah atau patah, tidak lagi melengkung seperti halnya kayu, tetapi dia cenderung untuk patah atau pecah. Nah, ini contohnya. Ketika dia menerima beban yang berat, dia cenderung pecah atau patah. Nah, dengan sifat-sifat atau kekurangannya itu tadi, maka bambu ini memiliki harga yang murah serta mudah diperoleh di sekitaran. Banyak sekali yang jual bambu di sekitar lingkungan kita ini, ya kan? Kelemahan yang bawah dicoret saja. Selain tadi mudah patah, ya, kelemahan bambu yang lain yaitu kurang awet kalau langsung digunakan menjadi produk kerajinan. Artinya bambu ini perlu perawatan khusus. Kalau orang Jawa biasanya direndam dulu di dalam air sungai atau air got, ya, supaya kayu itu atau bambu itu lebih awet, tahan terhadap serangan rayap atau bubuk, gitu ya. Nah, bambu sendiri biasanya diolah menjadi produk kerajinan itu dengan teknik menganyam. Menganyam tentu kalian sudah sering melakukan anyaman atau sering melihat produk-produk yang diolah dengan teknik menganyam. Tuh contohnya di samping. Kalau orang sini biasanya membuat gedek, ya kan? Membuat gedek atau kisi atau tembok dari bambu dianyam. Kayu atau bambu tersebut dibelah-belah menjadi tipis, kemudian dianyam membentuk lembaran anyaman yang kemudian bisa diolah lagi menjadi produk-produk tertentu. Seperti contohnya di bawah itu ada produk anyaman berupa tas dan juga produk dari bambu lainnya yaitu gelas. Nah, untuk bahan yang ketiga yaitu rotan. Nah,
itu kalian biasanya agak sedikit asing dengan rotan. Bahkan mungkin ada yang belum pernah menyentuh atau melihatnya. Rotan ini adalah salah satu tanaman yang hidup di iklim tropis, termasuk di Indonesia. Jadi di Indonesia ini juga salah satu penghasil rotan atau menjalin, bahasa Jawanya menjalin atau rotan terbesar di dunia. Jadi salah satu penghasil rotan terbesar di dunia. Nah, daerah-daerah di Indonesia yang merupakan penghasil rotan itu banyak sekali. Salah satunya adalah di daerah Cirebon. Nah, di Cirebon ini banyak sekali pengrajin rotan. Kalau kalian jalan-jalan ke Cirebon, Jawa Barat, banyak pengrajin rotan yang memproduksi rotan menjadi produk-produk kerajinan, gitu ya. Sedangkan bahan rotannya itu banyak dihasilkan di seluruh Indonesia, mengingat Indonesia ini juga merupakan daerah beriklim tropis. Dari mulai Sabang sampai Merauke, tetapi 5 daerah yang terbesar dikenal sebagai penghasil rotan terbesar itu antara lain di daerah Aceh, di Pulau Sumatera, ya, Aceh. Kemudian di Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara, itu juga merupakan penghasil rotan yang cukup besar juga bagi ekspor Indonesia. Kemudian ada di daerah Kalimantan Tengah, ya, Sulawesi Utara, dan juga Kalimantan Selatan. Jadi 5 daerah tadi tersebar sebagian besar di Pulau Sumatera, kemudian di hutan Pulau Kalimantan, dan juga sebagian di Pulau Sulawesi. Ketiga pulau itu menjadi penyumbang produk rotan terbesar di Indonesia sebagai produk ekspor, gitu ya. Jadi Aceh, Sumut, kemudian Kalteng, Kalimantan Tengah, kemudian di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ya, Kalsel. Kemudian satu lagi yaitu di Pulau Sulawesi, di daerah Sulawesi Tengah, ya, di daerah Palu, Sulawesi Tengah. Jadi kelima daerah ini tadi sekali lagi merupakan salah satu kelima dari daerah penyumbang produk rotan terbesar di Indonesia. Nah, berbeda dengan kayu dan juga bambu, rotan memiliki sifat yang khas. Selain ringan, ya, rotan ini lentur sehingga mudah untuk dibentuk, mudah ditekuk-tekuk, gitu ya, mudah dibentuk, mudah ditekuk-tekuk, serta meskipun dia juga beruas mirip dengan bambu, memiliki ruas-ruas, tetapi dia tidak berongga dan ukurannya biasanya lebih kecil daripada bambu. Nah, ini kalau kita tusuk tidak ada rongganya, ya, meskipun dia beruas-ruas mirip dengan bambu. Nah, dia juga sifatnya lentur, tidak sama dengan bambu tadi. Kelenturannya itu berbeda. Dia mudah untuk ditekuk-tekuk menjadi bentuk-bentuk kerajinan tertentu, gitu. Karena keistimewaannya tersebut, ya, harga rotan ini cenderung mahal karena memang barangnya tidak banyak atau alami, sehingga susah atau cenderung sulit ditemukan dibandingkan dengan bambu, gitu. Nah, untuk kerajinan rotan sendiri biasanya dibuat dengan teknik menganyam atau merakit, hampir sama dengan bambu. Merakit, menganyam, kemudian ada teknik merangkai dan juga menali, ya. Biasanya rotan ini tidak dipaku tetapi diikat dengan menggunakan tali dari kulit rotan itu sendiri. Ya, produknya bermacam-macam, biasanya berupa furnitur atau mebel rumah tangga. Sedangkan anyaman rotan yang kecil-kecil biasa dipakai untuk produk-produk rumah tangga seperti piring dari rotan, baki atau bakul, dan sebagainya. Ya, jadi banyak sekali produk rotan sebetulnya di sekitar kita yang merupakan produk yang dibuat dari bahan rotan, gitu ya. Nah, untuk yang terakhir, bahan yang terakhir yaitu tentang bahan tempurung kelapa. Produk dari tempurung kelapa ini memiliki kekhasan sendiri dibandingkan 3 bahan yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi hampir semua jenis dari tempurung kelapa ini bisa dipakai, mau kelapa apa saja bisa dipakai, asalkan dia berasal dari kelapa yang sudah tua sehingga tempurungnya itu kuat
ya, sehingga mudah dihaluskan, mudah dibentuk, tidak mudah pecah dan sebagainya. Nah, untuk sifat tempurung kelapa ini berbeda dengan 3 bahan yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi dia punya cerat yang khusus di permukaannya, ya, cerat khusus yang ada di permukaan tempurung kelapa yang ini menambah keindahan daripada tempurung kelapa yang nantinya akan diolah menjadi produk kerajinan. Jadi khasnya dari kelapa atau tempurung kelapa tadi adalah serat-serat yang ada di permukaan tempurungnya atau batoknya tadi. Nah, tempurung kelapa ini merupakan salah satu bahan yang mudah ditemukan karena sifatnya adalah limbah. Biasanya hanya dibuang begitu saja. Setelah kita membeli minuman dari kelapa muda atau setelah kita ke pasar kelapanya diambil untuk bumbu masakan, tempurung kelapa ini hanya dibuang, kalau tidak hanya dimanfaatkan sebagai arang saja untuk membakar sate misalkan. Nah, untuk itu karena sifatnya yang limbah ini biasanya bisa ditemukan bahkan didapatkan dengan harga yang murah, gitu ya. Nah, kelemahannya yaitu tidak fleksibel jenis produknya. Jadi dia hanya bisa dibuat menjadi produk yang itu saja. Karena tadi sifatnya yang mudah pecah, gitu ya. Meskipun jumlahnya banyak, mudah ditemukan, tetapi dia tidak fleksibel untuk dijadikan beberapa jenis produk kerajinan. Jadi kerajinannya hanya itu saja, tidak fleksibel, gitu ya. Nah, untuk produk kerajinan dari tempurung kelapa, beberapa contohnya yang ada di sekitar kita, Pak Chandra berikan contoh antara lain kolase kaligrafi. Ya, kolase kaligrafi. Kolase itu apa toh? Nah, kolase ini salah satu teknik pembuatan kerajinan seperti pada gambar ini. Jadi dia menyatukan bagian-bagian kecil menjadi satu kesatuan yang utuh, membentuk produk kerajinan. Ya, jadi kolase itu membentuk kerajinan yang utuh dari bagian-bagian yang kecil dengan cara menempel, entah itu dengan lem, entah itu dengan paku dan alat perekat yang lain, dinamakan kolase. Ya, jadi teknik untuk membuat kerajinan tempurung kelapa yang paling dominan adalah teknik kolase. Gitu ya. Nah, coba kalian bisa tidak menemukan produk dari tempurung kelapa lain yang ada di sekitar kalian? Sebutkan satu saja produk kerajinan tempurung kelapa yang ada di sekitar kalian. Coba sebutkan di kolom komentar di bawah. Ya, jangan lupa sertakan nama, kelas, dan nomor absen. Kalian juga bisa menambahkan link atau tautan dari gambar kerajinan yang kalian maksudkan di dalam link komentar. Jadi misalkan kalian menyebutkan, contohnya misalkan, Pak, kerajinan tempurung kelapa itu bisa dibuat menjadi keranjang misalkan. Nah, keranjang itu kalian tampilkan gambarnya di komentar dalam bentuk link. Nah, kalau tidak juga tidak apa-apa. Demikian pembelajaran dari Pak Chandra tentang kerajinan bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Materi ini Bapak sampaikan sebagai materi terakhir kita sebelum penilaian tengah semester minggu yang akan datang. Kalian belajar yang baik, yang rajin, agar mendapatkan nilai yang maksimal, gitu ya. Amin. Demikian. Jika masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pak Chandra, silakan sampaikan juga di kolom komentar. Secepatnya akan Pak Chandra berikan balasan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.